narasumber kita Bapak Profesor Dr. Andi Alimuddin Undi MSI, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Makassar. Alhamdulillah beliau telah berada bersama kita. Yang saya hormati para wakil dekan 1, 2, dan 3. Juga yang saya hormati para ketua prodi dan kabak umum beserta jajarannya, seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, serta seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, wassalatu wassalamu ala al-hadil amin, rahmatan lil alamin wa ala alihi washabihi wa ba'd. Ya, marilah kita semua menjaga puja syukur Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun di tengah suasana yang penuh kekhawatiran masa pandemi Covid, mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah dari bencana Covid ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah salli ala sayyidina Muhammad beserta seluruh sahabat dan segenap pengingat akhir zaman. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin Undi MSI dan seluruh peserta kuliah umum virtual yang saya hormati. Hari ini atau saat ini kita melaksanakan kuliah umum secara virtual dalam rangka mengawali masa perkuliahan FISIP tahun akademi 2020-2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa FISIP memiliki mahasiswa baru yang berjumlah 283 mahasiswa terdiri dari 2 prodi. Nah, untuk mengawali perkuliahan mereka semua memang sangat tepat kalau kita beri mereka dahulu, beri adik-adik kita mahasiswa baru ini wawasan keilmuan sesuai dengan prodi yang telah mereka pilih, yaitu di lingkungan FISIP Raden Fatah Palembang. Untuk itu, melalui kesempatan ini, saya meminta kepada adik-adik seluruh mahasiswa baru untuk menyimak dengan seksama materi perkuliahan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Profesor Dr. Andi Alimuddin Undi MSI. Beliau narasumber kita datang secara virtual jauh dari Indonesia Timur, dari Universitas Hasanuddin Makassar, tapi dengan FISIP UIN Palembang itu sudah lama terjalin yang baik, lebih kurang ya sudah sekitar 4 tahunan, melalui forum dekan Fakultas Ilmu Sosial se-Indonesia. Dan saya sendiri bersama Pak WD1, Pak Dr. Yanizal, ya pernah bersilaturahim langsung datang ke FISIP Unhas Makassar, dan bukan main, kampusnya begitu megah ya, dan memang sudah tergolong kampus tua di mana prodi-prodinya sudah hampir semuanya A. Dan yang paling berkesan juga bagaimana saya dan WD1 itu benar-benar dijamu dengan seafood yang bagi orang Palembang itu termasuk tantangan besar. Ya. Sehingga ketika saya berada di sana, saya menyerah ketika disuguhi seafood, makanan-makanan laut
dan tidak mampu untuk memenuhi tantangan Pak Andi untuk menghabisi semuanya. Itu bukan main, ya. Kalau kita di Palembang makanan laut hanya sedikit-sedikit, di sana benar-benar kita dikasih dengan porsi yang sangat besar. Saking banyaknya potensi laut di Makassar tersebut. Prof. Andi ini kalau tidak salah menjadi dekan itu 2014, 2018 atau 2013, 2017, ya. Dan sekarang mudah-mudahan masih menjabat sebagai ketua lembaga penjaminan mutu Unhas. Dan nanti selengkapnya visi beliau, CV beliau akan disampaikan oleh Prof. Andi secara langsung. Nah, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Prof. Andi memenuhi undangan kami pada saat ini. Ya, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa kita khususnya dan Sivitas Akademika Visi Universitas Palembang ya siap menerima pencerahan-pencerahan dari Prof. Andi, terutama dalam masa bagaimana kita untuk terus meningkatkan kualitas kita sebagai mahasiswa atau sebagai tenaga pendidik di tengah-tengah masa pandemi ini. Dengan kata lain, pandemi COVID tidak menghalangi kita untuk terus berzikir. Menjadi suatu situasi dalam konteks turning point yang dapat membuat sesuatu tambah baik atau membuat sesuatu itu tambah buruk gitu kan. Jadi ini satu hal yang bersama-sama kita pahami bahwa krisis itu bisa saja menjadi sesuatu yang baik atau tambah baik, atau bisa saja menjadi sesuatu yang tambah buruk. Nah, persoalan ini akan menjadi penting di dalam konteks implementasi kita di dalam melihat persoalan ini. Nah, sejauh mana persoalan ini kita bawa pada konteks yang lebih baik dan persoalan mana krisis ini kita bawa pada satu persoalan yang buruk. Ini menjadi sesuatu hal yang penting kita pahami bahwa kehidupan kita mau bawa kemana kehidupan kita ini? Kalau kita ingin bawa kehidupan kita ini pada suatu kehidupan yang buruk, maka persoalannya adalah kembali kepada kita. Kalau kita membawa persoalan ini pada suatu persoalan yang buruk, maka kembali kepada kita. Sebagai manusia yang memiliki dinamika yang cukup tinggi di dalam keterkaitan dengan abta mampu mengatasi dalam saya maksudkan dengan nah kehidupan kita sebenarnya dalam kehidupan kita ini adalah suatu proses yang dialektika, di mana dalam proses dialektika itu di dalam kehidupan itu pada sisi lain kita diperhadapkan pada suatu hal yang lebih positif, dan pada titik lain kita diperhadapkan pada suatu titik yang negatif. Inilah proses dialektika dalam hidup, sehingga dalam proses dialektika ini kita bisa menerima sebagai sesuatu proses yang dialektika. Nah, dalam konteks ini kita tentu saja bahagian dari masyarakat, dalam artian masyarakat kampus ini. Di dalamnya ada mahasiswa, di dalamnya ada dosen, di dalamnya ada akademik yang bersama-sama mencoba melihat persoalan ini dalam konteks mahasiswa tadi yang menjadi topik dari diskusi kita. Bagaimana menjadi mahasiswa di tengah pandemi ini? Nah, kalau kita ingin mencoba melihat krisis ini, maka sebenarnya dalam krisis itu intensitas permasalahan akan bertambah. Ya, ini yang kita alami gitu kan.
tidak hanya persoalan krisis COVID-19, tapi berdampak pada persoalan-persoalan lain gitu. Jadi intensitas pembahasan bertambah gitu kan. Yang tadinya penyebab COVID, tapi merembet ke persoalan-persoalan lain. Inilah suatu krisis yang kita alami seperti apa yang kita rasakan dalam peristiwa COVID. Kemudian tentu saja benar bahwa masalah COVID ini dibawa ke persoalan-persoalan publik, sorotan publik, karena ini berkaitan dengan bagaimana publik, bagaimana masyarakat menjalani, berada pada kursi ini. Sehingga pasti kalau berkaitan dengan kepentingan publik, maka pasti publik menjadi sorotan gitu kan. Apa saja isu-isu yang berkembang yang memang ada keterkaitannya dengan publik, pasti publik akan memberi komentar. Itu adalah sesuatu hal yang wajar-wajar saja gitu. Jadi kalau itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak, pasti orang banyak akan memberikan sorotan terhadap itu. Jadi kita tidak perlu, itu adalah suatu hal yang wajar-wajar saja menurut saya, bahwa karena ini COVID adalah suatu persoalan yang berkaitan dengan publik, maka pasti wajar-wajar saja publik memberikan sorotan, memberikan komentar terhadap itu. Tentu saja ada keterkaitan dengan persoalan-persoalan stabilitas sosial, ekonomi gitu kan, yang tadinya moderator sudah memaparkan bagaimana persoalan-persoalan sosial, bagaimana persoalan-persoalan ekonomi yang ditimbulkan akibat COVID ini gitu kan. Ya, kita bisa melihat bagaimana persebaran komentar tadi dari moderator dalam keterkaitan dengan letak geografis yang begitu jauh gitu kan, membuat masalah COVID ini menjadi sesuatu hal yang melihat dari sisi sosial gitu kan, perilaku sosial dalam relevansinya dengan proses perkuliahan akibat COVID gitu kan. Ada sarana yang disiapkan, tapi persoalan dan perilaku sosial ini akan berubah akibat ini gitu kan, termasuk ekonomi, persoalan ekonomi. Kemudian masalah lain dan berasal dari sistem kerja. Jadi ini juga termasuk menggoncangkan lembaga, termasuk perguruan tinggi gitu kan, bagaimana lembaga perguruan tinggi merekonstruksi gitu kan proses pembelajaran mereka dalam suatu konteks yang berubah gitu kan. Ini akibat dari krisis COVID ini. Dan masyarakat menjadi panik, sesuatu yang krisis itu pasti menimbulkan kepanikan gitu kan. Itu kita tidak bisa karena itu adalah sesuatu yang membuat tadi ada keterkaitan dengan persoalan-persoalan publik, karena ini sehingga kepanikan itu menjadi sesuatu hal sebagai manusia biasa ya, tentu saja kita semua ini pasti cuma saja bagaimana berangsur-angsur kepanikan ini menjadi sesuatu hal yang. Nah, dalam konteks lain, bagaimana menghadapi krisis ini? Nah, kalau kita mencoba melihat, ada upaya preventif dan ada kooperatif. Menumbuhkan kepercayaan ini memang satu hal yang sangat paradoks sekali dengan perkembangan teknologi sekarang ini, karena kadang orang menjadi bingung juga gitu kan, bagaimana, seperti apa informasi itu menyebar, menimbulkan ketidakpercayaan orang terhadap itu. Nah ini memang upaya preventif ini bagaimana kita mencoba, salah satu upaya yang dibangun dalam menumbuhkan kepercayaan ini adalah bagaimana kita mencoba menelaah nilai-nilai religius di dalam upaya mencoba melihat persoalan ini, sehingga upaya preventif ini menjadi, saya tidak persalahkan kalau kita mengatakan bahwa ini memerlukan istighfar yang lebih jauh gitu kan untuk melihat ini, sehingga dengan istighfar itu akan numbuh kepercayaan kita terhadap kondisi ini gitu kan. Dengan proses ini maka upaya-upaya preventif ini menjadi sesuatu hal yang tidaklah berarti bahwa kita mengatakan persoalan COVID ini persoalan yang
harus diabaikan, tapi itu menjadi penting juga gitu kan, menjadi penting kita antisipasi. Nah, kemudian bagaimana menghubungkan dengan baik dengan lembaga? Di antara lembaga, kelompok-kelompok mencoba melihat. Jadi tidak hanya kita harus kita membangun semacam hubungan antara lembaga, hubungan-hubungan di antara kelompok masyarakat atau komunitas di dalam mencoba melihat sharing informasi ini. Kemudian ada penyiapkan program manajemen krisis. Memang ini sesuatu hal kalau dalam perspektif ilmu pengetahuan, kalau kita diperhadapkan pada satu krisis, maka pasti kita harus membangun satu program manajemen krisis. Gitu kan. Nah, bagaimana manajemen krisis di dalam mencoba menjawab persoalan-persoalan ini? Saya pikir nanti coba akan kita lihat lebih jauh. Gitu kan. Nah, upaya kuratif itu, ya mengidentifikasi krisis, mengisolasi krisis, dan menangani krisis. Ini sebenarnya sudah kuratif yang selama ini kita lakukan, bagaimana mengisolasi krisis ini, bagaimana menangani krisis ini dalam konteks yang Nah, bagaimana protokol komunikasi dalam era pandemik? Nah, membangun pusat komunikasi di tingkat komunitas mahasiswa gitu kan. Nah, tadi banyak hal-hal yang menjadi penting bagi kita dengan komentar dari moderator tadi bahwa banyak sekali persoalan yang dihadapi karena persoalan jangkauan geografis, letak geografis yang tidak memungkinkan proses komunikasi itu. Sehingga perlu dibangun pusat-pusat komunikasi di tingkat komunitas gitu kan. Ada kelompok komunitas karena dengan model yang seperti ini, antisipasi untuk hal-hal yang sifatnya letak geografis dan sebagainya bisa teratasi. Nah, kemudian membangun komunikasi di antara lembaga dan organisasi. Nah, ini jaringan-jaringan komunikasi sosial, jaringan-jaringan kelembagaan yang ada ingin kita upayakan di dalam upaya mencoba melihat kondisi krisis ini. Nah, komunikasi dalam krisis gitu. Nah, ini hal-hal yang sangat makro sekali. Nah, yang saya ingin kemukakan bahwa mengapa mahasiswa di tengah pandemik harus memahami teknologi komunikasi dan informasi. Nah, tadi banyak dari moderator banyak komentar-komentar dengan bagaimana kondisi sekarang ini. Tapi saya pikir ini sesuatu hal yang memang tidak bisa tidak, kita harus masuk dalam, walaupun umpamanya dari sisi geografis mereka jauh, tetapi menurut perspektif pikiran orang-orang di bidang komunikasi, solusi yang paling tepat itu pada perspektif komunikasi. Bagaimana kita mencoba melihat, memahami teknologi komunikasi dan informasi di dalam keterkaitan dengan peristiwa ini. Nah, dalam konteks yang seperti itu, maka sebenarnya teknologi komunikasi merupakan solusi yang utama dalam menghambat penyebaran virus COVID. Di dalam mencoba aktivitas tetap berjalan secara normal, termasuk aktivitas kemahasiswaan gitu kan. Nah, apa yang kita rasakan sekarang ini adalah merupakan upaya yang preventif yang sangat urgent di dalam mencoba melihat bagaimana menghambat virus ini dengan cara yang seperti ini. Yang tadinya dengan virtual ini kita bisa tentu saja dari segi jarak geografis. Tapi ini juga menjadi penting kita pahami bahwa teknologi komunikasi itu sebenarnya bukan menjauhkan secara psikologis, malah teknologi komunikasi itu mendekatkan orang secara psikologis gitu kan. Tetapi dari segi geografis memang apa yang kita rasakan itu jauh gitu kan. Seperti saya di Makassar ini, terus satu di bapak-bapak dan mahasiswa itu jauh di Pulau Sumatera sana gitu. Itu secara geografis, tetapi secara psikologis malah kita semakin dekat gitu kan. Yang tadinya
teman kita secara geografis jauh di belahan bumi sebelah sana, tapi karena teknologi komunikasi, secara psikologis hubungan itu menjadi semakin semakin dekat gitu kan, akibat teknologi komunikasi. Nah, dalam konteks itu, kenapa kita mencoba melihatnya dalam konteks teknologi penyebaran virus, bagaimana mencoba? Karena kalau kita melihat penetrasi penggunaan internet, ini data 2015, sekarang ini selalu sekali gitu, sangat. Nah, sebenarnya kondisi ini membuat kita dalam konteks seperti ini bukan dalam tanda kutip memaksakan kita menggunakan teknologi sebenarnya, karena ini pertambahan terus itu setiap tahunnya bertambah gitu kan. Nah, oleh karena itu dewasa ini kita pahami bahwa teknologi informasi yang berkembang pesat dengan fitur internet menduduki peringkat teratas baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Ini adalah sesuatu hal yang realitas yang kita lihat gitu kan. Tetapi kita tidak mencoba melihatnya bahwa seperti yang saya katakan tadi, proses perkembangan kehidupan ini adalah suatu proses yang dialektika gitu kan. Pada sisi lain ada sisi positifnya dan pada sisi lain ada sisi negatifnya gitu kan. Nah, ini sesuatu hal yang dialektika yang terjadi dalam kehidupan kita gitu kan. Kalau dalam bahasa ilmu komunikasi, teknologi itu sebenarnya adalah suatu pisau yang bermata dua gitu kan. Pada sisi lain ada akses positif yang ditimbulkan dan pada sisi lain ada aspek-aspek yang negatif yang ditimbulkan. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar-wajar di dalam kehidupan. Tuhan saja mengatakan ya, semua ciptaan itu pasti ada positif dan ada kalau katanya berpasang-pasangan gitu ke dalam artian ini. Sehingga, nah, bagaimana kita mencoba melihatnya dalam konteks ini? Kalau kita mencoba melihatnya bagaimana teknologi komunikasi dalam keterkaitan dengan pandemi ini, informasi itu cepat sekali gitu kita dapatkan. Kalau dalam bahasa komunikasi, dalam peristiwa itu kita bisa dapat dalam waktu yang sangat singkat sekali gitu, yang sangat cepat sekali perkembangan teknologi komunikasi, sehingga informasi itu bisa cepat kita peroleh, perubahan-perubahan itu bisa kita cepat peroleh dengan teknologi komunikasi. Kalau tadinya proses dengan tidak ada teknologi komunikasi, cepat sekali informasi itu lambat sekali informasi itu menyebar. Dengan teknologi ini peristiwa itu bisa terjadi. Kalau dalam konteks jurnalistik ada pesan itu, kita bisa lihat peristiwa itu terjadi pada peristiwa yang sama gitu kan. Artinya apa? Peristiwa hari ini di Sumatera bisa lihat hari ini juga, dan pada detik yang sama dengan teknologi ini, online ini, bisa kita lihat itu peristiwanya. Kalau dulu dalam studi-studi media massa itu, peristiwa itu nanti besok baru kita bisa lihat di media. Tapi sekarang ini, kejadiannya sekarang kita bisa lihat dengan teknologi komunikasi ini. Nah, ini hal yang memang menjadi sesuatu yang positif dalam konteks teknologinya itu. Demikian juga perkembangan COVID dan seterusnya, informasi tentang COVID menjadi sesuatu hal yang cepat sekali akan teknologi komunikasi dan kita bisa cepat merespon dari peristiwa itu. Nah, demikian juga hal yang lain gitu kan. Memudahkan mahasiswa dalam menelusuri informasi-informasi terhadap hal ini gitu kan. Nah, kemudian kita juga melihatnya bahwa teknologi itu menimbulkan dampak negatif gitu kan. Kecenderungan-kecenderungan ini membuat orang tidak lagi, kalau kita mencoba melihat sekarang ini, mengakses sesuatu atau memesan sesuatu itu dengan online gitu kan. Bagaimana kita bisa, tidak perlu lagi kita harus ke toko, tidak perlu lagi kita harus ke mana gitu kan, ke supermarket dan seterusnya. Tetapi dengan di rumah kita bisa mengakses melalui
teknologi komunikasi itu tentu saja yang kita kenal sekarang dengan Gojek dan seterusnya, sehingga transaksi ini menjadi apa namanya. Nah, ini sesuatu hal yang menarik. Nah, dalam konteks keterkaitan dengan peristiwa COVID gitu kan. Nah, banyak hal yang kita lihat. Pada sisi lain, kadang menggunakan untuk kejahatan siber gitu. Memang sesuatu hal yang apa namanya, dampak negatif dari teknologi itu. Macam-macam lah, konteks kebohongan yang sangat pesat gitu kan, fitnah, pencemaran nama baik dan seterusnya dengan teknologi itu. Tetapi pada sisi lain, nah ini persoalan-persoalan ini sebenarnya memang menjadi penting kita pahami dalam kondisi COVID ini. Seberapa jauh kita punya apa namanya, punya karakter, punya capability dalam artian punya moral di dalam menggunakan teknologi. Memang ini sesuatu hal yang memang menjadi penting dari kita orang-orang sosial. Bagaimana komitmen kita, bagaimana apa namanya, kepedulian kita terhadap penggunaan teknologi ini. Jangan kita mencoba membawa, menggiring. Nah, ini memang menjadi sesuatu hal, atau dengan kata lain, choice dalam kehidupan ini, menjadi pilihan dari kehidupan ini. Kalau kita mau bawa persoalan itu pada sesuatu, bukan hanya teknologi, itu kan hal-hal lain saja yang saya katakan tadi, proses dialektika itu, hal-hal lain saja kalau kita mau bawa pada sesuatu yang negatif, maka terjadilah. Pada lain hal-hal itu kalau kita ingin bawa pada aspek-aspek yang lebih positif, ya saya pikir kembali lagi kepada manusianya, bagaimana manusia itu memiliki moral dalam artian moral di dalam menggunakan teknologi, gitu. Sehingga dengan demikian, dengan teknologi ini akan membuat proses dalam kehidupan kita ini menjadi lebih enjoy gitu kan, tidak menjadi sesuatu hal yang menegangkan gitu kan. Walaupun sebenarnya kondisi itu membuat juga kita kadang kena persoalan-persoalan lain dari keberadaan teknologi itu. Nah, dalam masyarakat Indonesia, termasuk mahasiswa di era informasi saat ini, terjadi semacam suatu perubahan gitu kan. Yang dulunya kita sangat konvensional sekali gitu kan, sangat standarisasi, sangat monopolistik gitu. Sangat kita bisa terproteksi gitu dengan ini. Tetapi dalam dewasa ini sangat fleksibel gitu kan. Kita sangat fleksibel di dalam menggunakan teknologi itu. Bagaimana kita tingkat fleksibel kita di dalam melihat teknologi ini gitu kan. Nah, kemudian sangat mampu kita menyesuaikan kondisi-kondisi itu gitu kan. Tadinya seperti yang berjalan sekarang ini, saya mengikuti ujian S2 gitu kan, walaupun virtual juga. Tadi pagi sekarang ini kita sementara juga saya lihat di layar TV saya dengan connect dengan internet, bagaimana sosialisasi pengabdian masyarakat yang diturunkan oleh Dikti gitu kan. Nah ini sangat fleksibel sekali, kita bisa menyesuaikan kondisi-kondisi ini gitu kan. Nah ini pada satu sisi gitu kita melihatnya bagaimana teknologi itu kemudian dikelola oleh sangat profesional. Memang tidak bisa kita, oleh karena itu dalam perkembangan teknologi sekarang dalam menghadapi COVID gitu kan, kita tidak bisa belajar teknologi dengan setengah-setengah. Kita harus belajar teknologi secara full gitu kan, karena tuntutan profesionalisme di dalam pengolahan teknologi komunikasi itu menjadi penting, sehingga dengan teknologi komunikasi kita bisa menghindar dari peristiwa-peristiwa apa ya. Dengan teknologi komunikasi kita bisa mencoba melihat isu-isu atau persoalan-persoalan yang kita hadapi di masa ini gitu kan. Nah, ini hal yang memang menjadi penting. Nah, kalau kita tidak memiliki profesionalisme dalam kondisi sekarang ini, terutama profesionalisme di dalam menggunakan media, bukan berarti bahwa kita dipaksakan harus menggunakan teknologi. Memang tidak bisa, kita harus kasih maju terus gitu kan. Nah, bagaimana kita menjadi suatu profesionalisme di dalam memanfaatkan media ini. Kemudian tidak birokrasi, sangat tidak birokrasis gitu kan.
dan sangat konvergensi gitu kan, perpaduan beberapa teknologi yang bisa bersama-sama kita lihat di dalam upaya ini. Nah, apa yang kita maknai dari semuanya ini adalah bahwa dalam mencoba melihat bagaimana kondisi mahasiswa kita sekarang ini, dalam kondisi yang seperti ini, maka memang sangat beragam problem yang kita hadapi. Gitu kan. Sehingga dengan demikian, kenapa kita tidak semua perguruan tinggi memiliki platform pembelajaran secara daring. Gitu kan. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kementerian, mohon maaf, mungkin saya nggak tahu persis apakah IAIN ini sudah melebur masuk di kementerian Pak Dekan, sudah masuk di kementerian Dikti juga atau masih di Kementerian Agama? Ya, sebagian ilmiahnya ke Dikti. Iya, ya. Tapi dalam pengelolaan manajemennya masih dalam kementerian. Memang ini hal yang memang ya saya pikir tidak bisa kita, ini adalah persoalan kebijakan gitu kan. Ya. Tetapi dalam konteks ini kementerian sebenarnya itu sudah dari awal sudah mempersiapkan bagaimana sistem pembelajaran secara daring dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk melakukan pembelajaran serta berbagai materi kualitas secara daring gitu kan. Ini semuanya sudah lama gitu kan. Hanya saja memang itulah yang saya katakan tadi, proses dialektika dalam kehidupan ini kita jangan hanya melihat seperti peristiwa COVID ini, kita hanya melihat dari sisi bagaimana COVID ini melanda masyarakat, tapi pada sisi lain ada hikmah yang diambil, kita peroleh dari peristiwa COVID ini. Kalau seandainya mungkin, saya mengatakan kata mungkin karena yang memicu penggunaan teknologi ini akibat COVID gitu kan. Nah, mungkin kalau seandainya kita tidak ada peristiwa COVID ini, ya kita ambil hikmah positif dari COVID ini bahwa dengan COVID ini kita bisa diskusi dalam konteks yang seperti ini. Tapi sebenarnya perkembangan teknologi tidak hanya karena COVID yang membuat kita sebenarnya hampir semua kehidupan ini kita mencoba melakukan dengan teknologi komunikasi. Karena dengan alasan dengan teknologi komunikasi seperti ini, penyebaran itu tidak akan mungkin melalui teknologi gitu kan. Walaupun sebenarnya perkembangan teknologi terakhir kita lihat bahwa tidak hanya teknologi itu menimbulkan bau, menimbulkan gambar, visual, audio, tapi perkembangan terakhir bahwa teknologi itu sudah bisa merekam bau. Jadi kalau Pak Dekam sekarang ini ada di Sumatera sana, terus menggunakan parfum apa, saya bisa cium baunya bahwa Pak Dekan itu menggunakan parfum ini gitu. Begitu perkembangan teknologi gitu kan. Tapi saya pikir tidak hanya gambar, tidak hanya suara gitu, tapi bau sudah bisa terekam gitu kan. Tapi mungkin di Indonesia belum gitu kan. Begitu juga dengan cita-cita orang-orang teknologi dengan teletransportasi yang berkembang sekarang ini. Jadi nanti menurut angan-angan orang-orang teknologi bahwa ke depan ini orang tidak perlu lagi naik pesawat ke Jakarta gitu kan. Cukup masuk di sistem, lempar sampai di Jakarta berubah menjadi manusia lagi gitu. Nah ini cita-cita orang teletransportasi gitu kan. Sama hanya kalau kita mengirim WA gitu kan ke suatu tempat, tidak ada satupun utuh WA yang kita tulis itu sampai ke tempat itu melalui, kita nggak tahu melalui apa gitu kan. Tapi dia melalui gelombang ini. Manusia juga nanti katanya ke depan menurut ramalan orang. Tapi wallahu alam, apakah kita masih hidup di zaman itu nanti atau tidak, tapi mereka punya angan-angan bahwa ke depan itu akan terjadi semacam satu perubahan, terutama di dalam terkaitan dengan teletransportasi ini. Manusia itu kalau mau berangkat dari satu tempat ke tempat, dia hanya masuk di sistem gitu, berubah di tempat lain, berubah lagi menjadi sistem seperti orang mengirim WA di dalam suatu proses pengiriman pesan foto, kita kirim foto yang seperti foto itu tidak ada berubah gitu. Sama dengan nanti katanya manusia menurut angan-angan orang teletransportasi ke depan itu seperti itu gitu kan. Nah kalau itu terjadi, maka sebenarnya apa yang kita rasakan? Bagaimana perkembangan pesawat-pesawat itu kemajuannya ke depan seperti yang kita alami sekarang ini? Kalau tadinya kita bisa memesan makanan melalui Gojek, ke depan kemungkinan sudah bisa melalui gelombang tadi itu sudah sampai ke rumah gitu kan. Itu angan-angan orang-orang teletransportasi, tapi
wallahu alam, apakah nanti kita masih hidup di zaman itu atau bagaimana, itu angan-angan orang teknologi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya akan terjadi suatu perubahan-perubahan, termasuk peristiwa COVID ini membawa perubahan-perubahan. Jadi setiap ada peristiwa yang terjadi, pasti akan menimbulkan dialektika dalam kehidupan itu. Oleh karena itu sebenarnya apa yang kita alami sekarang ini dengan COVID ini, maka sebenarnya kita tidak perlu menjadi terlalu cemas gitu kan, tapi perlu ada kehati-hatian. Tapi kecemasan itu kita, karena ini adalah suatu proses dialektika. Tuhan saja sudah menyampaikan bahwa di mana pasti ada suatu kesusahan, pasti akan ada. Nah ini sebenarnya menjadi trigger kita bagi orang Muslim gitu kan. Bagaimana Tuhan memang memberi warning kepada kita bahwa kita jangan putus asa, karena di balik kesusahan itu pasti ada kesenangan. Jadi itu sesuatu hal yang kalau ingin kita mencoba melihatnya bahwa kita tidak perlu terlalu pesimis dengan kondisi ini, karena itu trik dari Allah sudah menyampaikan seperti itu. Tapi kita tidak bisa diam begitu saja. Ada upaya-upaya yang kita lakukan di dalam mencapai persoalan-persoalan itu. Nah, dalam konteks itulah maka sebenarnya teknologi menjadi salah satu solusi dari sekian banyak solusi yang kita hadapi. Tetapi teknologi itu juga menimbulkan solusi gitu, menimbulkan problem juga di dalam masyarakat gitu kan. Tapi dialektikanya seperti itu, bagaimana menghadapi kondisi masalah yang dihadapi karena teknologi komunikasi. Masyarakat juga menjadi bermasalah dengan teknologi komunikasi seperti tadi, dari segi jangkauan, dari segi geografisnya gitu kan, dari segi pemilikan media dan seterusnya, membuat suatu problem baru lagi di dalam kehidupan itu. Itulah dialektika di dalam kehidupan gitu kan. Ada COVID, terus solusi diberikan lagi dengan teknologi komunikasi. Terus teknologi komunikasi ini juga membuat masalah lagi karena ada orang yang tidak mampu mengakses informasi melalui teknologi itu dengan akibat-akibat. Tapi begitulah dialektika kehidupan gitu, bagaimana memberi setiap problem yang kita hadapi itu pasti ada problem lagi. Dan begitulah kehidupan kita. Tentu saja kita tidak boleh pesimis dengan melihat kondisi ini, karena ini adalah satu proses dialektika. Ada solusi. Jadi Tuhan sudah menjanjikan, sudah menyampaikan kepada kita bahwa di mana ada permasalahan pasti ada jalan keluarnya gitu kan. Cuma saja kita tidak bisa hanya tinggal di rumah menunggu jalan keluar itu, tapi ada upaya-upaya yang kita lakukan di dalam mengantisipasi kondisi atau problem yang kita hadapi. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman dari YIN ini pasti mendalami, memahami bagaimana petunjuk Tuhan di dalam kehidupan ini gitu kan. Sehingga kita tidak boleh juga terlalu pesimis, dan kita tidak boleh juga perlu juga kita penuh kehati-hatian, karena dengan kehati-hatian itulah membuat kita menjadi lebih baik gitu ke depan. Diharapkan universitas melakukan kerjasama dengan Google gitu ya. Oke lah, itu sesuatu hal yang harus kita lihat, menempatkan pembelajaran daring melalui Google dan kerjasama dengan provider teknologi yang lain gitu kan, untuk memberikan akses besar terhadap mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Saya tidak mengatakan bahwa dalam kondisi sekarang ini teknologi semata-mata yang menjadi solusinya, tetapi di balik teknologi itu juga menimbulkan problem baru di dalam masyarakat. Jadi setiap ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan sosial kita, kehidupan kita, itu pasti ada dialektika lagi yang terjadi. Kalau kita mengatakan teknologi adalah sesuatu yang teknologi komunikasi adalah suatu solusi yang tepat, tapi pada sisi lain teknologi itu juga menimbulkan lagi dialektika di dalam kehidupan kita, karena tidak semua orang bisa menggunakan teknologi itu. Tidak semua orang, karena faktor-faktor tadi kita katakan, faktor ekonomi, faktor geografis, letak geografis yang tidak bisa terjangkau. Nah ini adalah sesuatu dialektika di dalam kehidupan sosial kita. Saya yakin dan percaya bahwa bagaimanapun semua ini bertujuan untuk memungkinkan perguruan tinggi saling membagi materi kuliah gitu kan, melalui jarak jauh, sehingga mahasiswa tetap bisa melakukan kegiatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan kompetensi gitu kan. Jadi
kita tidak bisa pesimis dengan kondisi ini. Tuhan saja melarang kita untuk tidak pesimis gitu. Karena dengan demikian, kalau tadi dikatakan jangkauan geografis, faktor ekonomi yang membuat teknologi ini bisa diakses, itu saya pikir suatu proses dialektika juga gitu kan. Bagaimana proses itu bisa terjawabkan dengan, tapi kita tidak boleh hanya pasrah di rumah melihat persoalan itu sebagai sesuatu hal yang tidak ada solusinya. Setiap kehidupan itu pasti ada solusi gitu kan. Nah hingga ini menjadi dapat melakukan bagaimana bekerja di rumah secara daring. Diharapkan dosen semangat dan berinovasi membuat metode kuliah secara daring sehingga mahasiswa juga tetap semangat melakukan pembelajaran secara daring gitu kan. Nah ini saya pikir memang seperti tadi moderator katakan bahwa proses ini sepertinya semakin ini gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan tidak berarti bahwa kita harus semata-mata pasrah dengan kondisi ini. Diperlukan adanya antisipasi, diperlukan adanya upaya-upaya juga yang harus kita cegah di dalam peristiwa ini. Nah, teknologi informasi dan komunikasi di tengah pandemi. Nah, sehingga dikatakan bahwa teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan untuk mendorong proses pendidikan, gitu kan. Nah, keberadaan teknologi komunikasi dan informasi bahkan tidak langsung dalam mempengaruhi budaya kita, masyarakat kita, termasuk mahasiswa, gitu kan. Nah, ini memang proses apa yang kita alami sekarang ini adalah satu proses yang seperti itu. Pasti teknologi itu akan memberi dampak terhadap budaya, kultur kita, dan seterusnya, perilaku kita di dalam bertingkah laku, terutama di dalam keterkaitan dengan proses pembelajaran. Teknologi komunikasi dan informasi dapat memanfaatkan agar lebih-lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan proses perkuliahan. Memang pada sisi lain, dikatakan bahwa memang sedikit efisiensi dalam mentransformasi informasi, tapi banyak juga ocehan yang muncul akibat teknologi komunikasi yang membuat hubungan dalam proses perkuliahan itu akan, tapi nanti akan lambat laun akan menjadi sesuatu yang baru memang seperti itu. Kalau baru ya adaptasinya memang memerlukan adaptasi yang cukup susah gitu kan. Tetapi ke depan nanti akan terjadi perubahan-perubahan dari adaptasi itu membuat kita menjadi lebih kenyang dengan teknologi dan informasi itu. Yang paling penting adalah bagaimana di era teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini diharapkan mahasiswa tidak hanya bertindak sebagai pengguna pasif atau objek perkuliahan pasif dari dosen, tetapi namun diharapkan dengan memanfaatkan perubahan ini, dengan menciptakan inovasi yang mahasiswa diharapkan menjadi sumber inovasi gitu kan. Nah, dengan teknologi ini kita harapkan dosen juga tidak akan menjadi sesuatu yang sangat serba tahu gitu kan. Nah, ini terjadi semacam dialektika dalam proses informasi ini. Jadi tidak dalam artian informasinya itu tidak linear, tetapi mahasiswa juga bisa memberi proses yang reaktif sekali, sehingga dengan demikian memberi penghayaan, memberi upaya-upaya yang lebih sempurna, karena tidak hanya dosen yang memberikan materi yang lebih, tapi mahasiswa juga mampu mencoba apakah dalam bentuk tertulis ataukah dalam bentuk audio di dalam diskusi-diskusi itu, sehingga nah ini yang harus memang dipahami di kalangan dosen bahwa kita harus merubah perilaku kita di dalam menghadapi teknologi ini. Tidak bisa harus begini, karena proses teknologi informasi ini membuat proses dialektika itu sangat gentar sekali, sehingga dengan demikian paradigma kita selama ini dosen bahwa tidak bisa harus terjadi terjadi sharing dalam artian harus apa yang dia sampaikan dosen itu adalah sesuatu yang harus yang pasti, tapi
Tidaklah seperti itu, tapi mahasiswa juga bisa memberi kontribusi besar di dalam proses perkuliahan, sehingga proses interaktif di dalam menghasilkan suatu kesimpulan-kesimpulan ilmiah dalam proses perkuliahan itu sangat diharapkan, sehingga dosen itu tidak lagi menjadi seorang yang hanya memberi, menyuap begitu saja, tapi tetap harus mendengar, merespon input-input ataukah luar masukan-masukan dari mahasiswa, sehingga dengan demikian dalam proses perkuliahan ini diharapkan proses kuliah yang sangat interaktif gitu kan di dalam kegiatan. Saya pikir ini yang menjadi bahan diskusi kita. Kita mengharapkan apa yang kita diskusikan hari ini menjadi sesuatu rekomendasi di dalam melahirkan seperti apa semestinya menjadi mahasiswa di tengah pandemik ini. Saya pikir dengan diskusi ini Notulen bisa memberi rekomendasi nanti seperti apa rekomendasi yang kita sepakati di dalam diskusi kita ini, sehingga dengan demikian itu menjadi suatu format di dalam proses mengantisipasi menjadi mahasiswa di tengah pandemik ini. Saya kira itu Pak Moderator. Terima kasih. Untuk sementara saya kembalikan kepada pemandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Dr. Andi Alimuddin Unde. Benar-benar luar biasa nih materi yang telah disampaikan pada hari ini. Memang Prof, ketika kita berbicara tentang teknologi komunikasi informasi, itu di zaman sekarang ini mahasiswa seharusnya memang benar-benar bisa untuk melek teknologi. Karena kenapa? Ketika kita berbicara perkuliahan jarak jauh, jadi mahasiswa itu mau tidak mau ataupun suka tidak suka itu harus bisa menggunakan teknologi tersebut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Prof dari teman-teman mahasiswa. Salah satunya yaitu dari Rahmanto, mahasiswa 2020 Prodi Ilmu Politik. Prof, pertanyaannya, dalam perkuliahan virtual tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihannya. Nah, salah satunya adalah kegiatan interaksi antara dosen dan mahasiswa yang sangat terbatas nih, Prof. Pertanyaan ini dari Saudara Ramanto sih, bagaimana pihak lembaga perguruan tinggi sendiri dalam mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, Prof? Terutama tadi terkait masalah keterbatasan dalam kegiatan interaksi perkuliahan antara dosen dan mahasiswa itu, Prof. Boleh, Prof, gimana tanggapannya? Baik. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai teknologi tadi, ini harus juga dipahami, dosen harus juga memahami, seperti saya punya kesimpulan tadi, proses komunikasi dengan teknologi komunikasi, dosen itu harus juga memahami dirinya, bahwa dengan kondisi seperti ini, tidak berarti menjadi proses interaktif itu menjadi hilang. Nah, ini memang ada, bukan hanya dialami oleh teman-teman di sana, gitu kan. Kadang memang dosen itu kurang reaktif juga. Nah, ini mungkin karena banyak sekali informasi dari mahasiswa yang harus ini. Tapi sebenarnya sepanjang dosen memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh mahasiswa, saya kira. Nah, ini yang menjadi kendala. Kadang taruhlah kita memberikan contoh sangat kecil sekali, gitu kan. Dalam proses saya bimbingan di Universitas Hasanuddin dengan S3, S2, itu lancar-lancar aja di dalam proses interaktif ini, karena sepanjang kita bisa merespon dari apa yang disampaikan oleh mahasiswa, saya pikir ini menjadi sesuatu hal yang wajar-wajar saja. Cuma saja memang ini pada satu sisi, gitu kan. Memang pada satu sisi ini kendalanya, gitu. Kadang apa yang disampaikan oleh dosen, mahasiswa terhadap dosen, kadang dosen tidak memberikan respon yang seperti apa sebenarnya. Semestinya perilaku kita ini, itu yang saya katakan tadi, perilaku komunikasi di dalam menghadapi teknologi ini, itu tidak bisa lagi kita, bukan hanya mahasiswa yang harus, tapi dosen juga harus merubah paradigma berpikir mereka di dalam menghadapi ini, sehingga mahasiswa kita di dalam menerima masukan-masukan dari mahasiswa itu bisa cepat meresponnya. Nah, ini memang menjadi kendala, karena seakan-akan dengan teknologi komunikasi ini, proses komunikasi itu tidak tuntas seperti apa yang dialami kalau kita menggunakan
proses komunikasi yang non virtual gitu, tatap muka dan seterusnya. Padahal di dalam proses ini, nah seperti aja yang kita rasakan sekarang ini. Cuma saja memang kadang dosen dalam artian orang yang harus memberikan informasi lebih banyak ini menjadi tidak reaktif gitu kan. Jadi harus ada saling interaktif yang lebih tinggi gitu kan. Nah, apa yang terjadi yang selama ini kita memang kadang kadang kita kalau ada respon yang ada stimulus masuk seperti itu, kadang dosennya tidak memberikan respon. Tapi sepanjang itu ada respon yang terjadi begitu, saya pikir dari sisi penggunaan teknologi ini tidak akan menjadi problem gitu kan. Saya pikir itu ya gitu. Baik Prof, jadi intinya ketika kita sebenarnya baik itu mahasiswa ataupun dosen, mereka sama-sama harus bisa ya berperan aktif lah, bisa dikatakan seperti itu Prof, agar interaksi yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa itu bisa tersampaikan dengan baik Prof. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Prof, ini dari Andini Ilkom 2020, ini anak komunikasi ini Prof. Kami sangat senang menjadi bagian dari program studi ilmu komunikasi. Kami khawatir apabila perkuliahan terus seperti ini akan berdampak cukup parah. Misalnya penggunaan teknologi memang sangat baik sebenarnya Prof, itu memberikan sebuah kemudahan dalam proses pembelajaran. Tetapi kita sempat mendengar bahwa ada wacana bakalan dipermanenkan ini perkuliahan jarak jauhnya. Nah, ini bagaimana tanggapan Prof tentang pertanyaan dari teman-teman mahasiswa nih Prof? Saya pikir begini, itu kalau saya sih sebenarnya ya ini hanya karena pandemik gitu kan, solusi untuk pandemik gitu kan. Tetapi ke depannya itu ya kalau sudah normal, mengapa kita tidak paralelkan antara virtual dengan interpersonal gitu, tatap muka gitu kan. Sepanjang itu tidak berarti bahwa harus gitu kan. Tapi kalau menurut saya tidak juga sih sebenarnya, karena walaupun sebenarnya dengan teknologi ini juga bisa membangun hubungan manusiawi dengan safety, tapi saya pikir tetap dimanapun di negara-negara maju gitu kan, tidak pernah harus ya kalau dua pendekatan yang kita gunakan, saya pikir outputnya akan lebih bagus gitu kan. Nah ini mungkin karena pandemik, ya kalau ekstrimnya saya termasuk tidak setuju dengan hanya menggunakan teknologi menjadi sesuatu hal yang lain, tapi ke depan ini masih diperlukan komunikasi yang yang face to face communication di dalam upaya mencoba melihat persoalan pendidikan ini. Tidak hanya itu ada dampak dari itu ya, ada dampak dari itu karena bagi anak-anak kita mencoba melihat, makanya saya mengatakan tadi bahwa ini adalah suatu proses dialektika. Ada beberapa riset yang sudah dilakukan bahwa anak-anak di rumah tangga di suatu kelompok tertentu, mereka sudah lebih akrab dengan teknologinya dibanding dengan orang tuanya. Karena begitu orang tua datang, mereka dia hanya menggunakan teknologi, tidak memperhatikan orang tuanya. Ini karena hubungan-hubungan ini menjadinya, sehingga dengan demikian, saya pikir ke depan ini tidaklah berarti bahwa ini sesuatu yang harus berjalan di dalam. Pada hal-hal tertentu diperlukan masih proses komunikasi yang sangat interaktif dalam artian face to face communication gitu kan. Jadi kalau menurut saya ya teknologi komunikasi harus jalan juga seperti itu, dan komunikasi pembelajaran yang sifatnya hanya saja memang kalau kondisi COVID sekarang ini saya lebih memberikan rekomendasi menggunakan teknologi gitu. Tetapi kalau dalam kondisi sudah normal, saya pikir ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita padukan di dalam menciptakan efektivitas pembelajaran di dalam suatu proses perkuliahan. Saya pikir itu Mas. Ya, Prof. Jadi intinya itu kembali lagi ke individu masing-masing ya, Prof. Bagaimana mereka bisa menanggapi ataupun menyikapi teknologi ataupun kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini. Itu kembali lagi kepada mereka. Mereka mau ikut dalam perubahan pada zaman sekarang atau mereka akan tenggelam oleh akibat teknologi itu sendiri. Nah, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Ada lagi nih dari Prodi Ilmu Politik dari Saudara Siti Maisaro nih Prof.
pertanyaan tidak terlalu jauh berbeda sih. Sebagaimana yang diketahui oleh kita semua bahwa sekarang perkuliahan diadakan sistem daring. Namun satu hal yang tidak bisa kita singkirkan bahwa pemerataan teknologi informasi di Indonesia secara umum itu terutama di kita nih Prof, di Sumatera Selatan secara khususnya masih cenderung belum merata. Nah, menurut Prof Andi sendiri, bagaimana cara kita merespon permasalahan tersebut, Prof? Apakah upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri sudah memperlihatkan hasil yang signifikan terhadap masalah tersebut atau belum nih, Prof? Sebenarnya begini, ini memang sesuatu hal yang sangat rumit gitu kan. Tadi dikatakan bahwa mungkin saja pihak universitas juga harus ikut memberi kontribusi terhadap ini dalam mengatasi perkembangan kondisi sekarang ini. Tidak hanya sebesar-besarnya hanya ditumpukan kepada mahasiswa, tapi diperlukan kebijakan-kebijakan di dalam mencoba melihat bagaimana teknologi komunikasi di dalam proses pembelajaran itu. Nah, namun pada sisi lain, tadi saya katakan bahwa diperlukan ada semacam suatu bentuk grup komunikasi di tingkat kelembagaan, komunitas gitu kan. Sehingga dengan bentuk kelompok-kelompok pembelajaran ini, mereka bisa memberi akses, karena tidak berarti bahwa komunitas atau mahasiswa itu hanya berada pada satu wilayah, dia harus membangun satu komunitas gitu kan. Komunitas dalam artian bersama-sama mencoba membangun suatu jaringan komunikasi jadi sehingga dengan demikian antisipasi baik dari segi kos maupun dari segi waktu dan seterusnya itu bisa terjadi. Jadi ada grup-grup pembelajaran, ada grup-grup yang kita harus bangun di dalam upaya baik apakah itu di tingkat kelembagaan siswa atau di tingkat kelembagaan komunitas etnis dan seterusnya atau kelompok asal daerah, membangun semacam satu komunitas di mana bisa mengantisipasi dari sisi ketidakmampuan ekonomi di dalam mengakses informasi itu. Jadi tidak hanya mungkin satu orang membuat satu komunitas, sehingga dengan demikian itu bisa membangun semacam satu grup lembaga, grup belajar yang tadinya harus diakses oleh 5 orang itu menjadi 1 orang mengakses, sehingga ini ditularkan kepada teman-teman yang lain. Jadi saya pikir solusi-solusi pasti kondisi. Saya kira itu. Baik, Prof, terima kasih. Tidak lupa saya juga mengundang Bapak Ibu dosen yang mau bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand ataupun mengetik di kolom chat pada aplikasi Zoom itu sendiri. Untuk berikutnya, Prof, ini ada pertanyaan juga. Ini tentang sebenarnya ya culture shock lah, kejutan budaya, di mana untuk para mahasiswa ataupun siswa pada saat ini awalnya mereka itu ya, tetap tentang pembelajaran di sekolah ataupun tatap muka. Nah, mereka itu pada awalnya selalu belajar melalui tatap muka, bertemu, berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, di sini pada saat masa pandemi malah mereka dihadapkan dengan kondisi mereka harus belajar dari rumah masing-masing ataupun pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk ini Prof, bagaimana menyikapinya? Karena sempat saya tadi melihat berita juga di salah satu TV swasta, bahkan gara-gara pembelajaran jarak jauh ini ada siswa ataupun ya bisa dikatakan siswa SMA itu dia melakukan bunuh diri nih Prof, gara-gara pembelajaran jarak jauh ini. Itu gimana tanggapannya, Prof? Saya pikir begini, apa yang saya katakan tadi bahwa setiap suatu inovasi, sesuatu pembaharuan di dalam satu proses kehidupan sosial kita ini, pasti ada risiko-risiko yang lain. Pasti ada risiko, proses yang sesuatu yang baru yang kita lahirkan, pasti menimbulkan suatu dialektika. Jadi sebenarnya itu bukan hanya di situ gitu kan. Ada juga kejadian di Universitas Hasanuddin gitu kan. Nah, karena jangkauan jangkauan geografis mereka dengan bimbingan mahasiswa itu
Tapi itu hanya kasus terjadi gitu kan. Hanya karena mereka jauh dari ini, karena signal tidak mampu, dan dia naik di atas menara masjid kalau nggak salah. Gitu. Akhirnya dia jatuh di situ. Nah itu kasus per kasus gitu kan. Tetapi pada dasarnya bahwa sebenarnya kondisi ini ya di dalam kehidupan itu ya selalu begitu. Pasti ada dialektika ini tetap berjalan gitu kan, bahwa pada sisi lain ada nilai positifnya, pada sisi lain ada nilai negatifnya. Tapi bagaimana mengantisipasi peristiwa-peristiwa itu pasti ada solusi-solusi. Seperti aja dengan COVID sekarang ini, peristiwa COVID itu banyak orang yang meninggal gitu kan akibat COVID. Tapi ini adalah sesuatu proses gitu kan. Pada suatu saat nanti mungkin akan terjadi perubahan-perubahan seperti yang dikemukakan, bahwa pasti ada solusi yang diberikan, tapi pasti suatu krisis pasti ada risiko-risiko itu. Nah, yang penting sebenarnya bagaimana memperkecil risiko ini. Mungkin hanya kasus per kasus, nah, tetapi karena di-blow up oleh media sosial, itu menjadi sesuatu hal yang mungkin kalau kita presentasikan, berapa persentase sih sebenarnya peristiwa yang seperti itu dari perkembangan teknologi, dan berapa persentase sih sebenarnya yang dimungkinkan untuk memberi nilai-nilai positif dari teknologi itu. Nah, itu kalau kita ingin mempresentasikan. Tetapi saya pikir ini adalah sesuatu jalan, ini adalah sesuatu upaya yang dialektika. Selalu saya mengatakan bahwa ini adalah dialektika. Gitu kan. Pada ujung-ujungnya nanti pasti ada solusi. Gitu kan. Jadi saya pikir tidak terlalu, menurut saya ya oke sih apa yang dialami seperti itu, tapi kalau kita ingin menghitung kasus per kasus itu mungkin ini pun belum ada data riset yang lebih menguatkan kita berapa persentase akibat teknologi menimbulkan risiko-risiko yang lain gitu kan. Tapi yang jelas itu pasti ada risiko yang ditimbulkan dari proses itu. Saya pikir itu. Baik, Prof. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir yang bisa kita sampaikan kepada Prof. Andi. Dan untuk itu, teman-teman lainnya, para dosen juga nampaknya juga nggak ada yang mau bertanya ini sampai sekarang. Dan tadi teman-teman mahasiswa itu adalah diskusi kita pada hari ini mengenai menjadi mahasiswa di tengah pandemi, di mana sangat bermanfaat bagi kita sebagai seorang mahasiswa untuk menjalankan kehidupan mahasiswa di saat ini. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil itu ada beberapa hal. Memang mengubah kebiasaan itu tidaklah mudah. Tadi analogi yang diberikan itu pas banget tuh. Berbeda setiap kasusnya. Memang masyarakat Indonesia ditambah lagi jumlahnya yang banyak, heterogen lagi, dengan letak geografis yang berbeda-beda. Masyarakat itu menerima informasinya juga berbeda-beda. Dan ini butuh strateginya juga pasti yang berbeda pula. Untuk itu kita sebagai mahasiswa harus bisa berperan lebih aktif dan tidak lagi bergantung pada dosen yang terus memberikan arahan. Sekarang ini kita sudah tidak asing lagi dengan teknologi, baik dari generasi milenial sampai generasi alpha. Ya memang notabene sering menggunakan media sosial. Dengan adanya pandemi, banyak sekali kemajuan teknologi yang mau tidak mau, suka tidak suka, memaksa kita untuk lebih dekat lagi, yaitu mempelajarinya bagaimana menggunakannya, bagaimana kita harus menyesuaikan diri. Tentu salah satunya seperti inovasi learning lah yang terus berkembang dalam mempermudah proses pembelajaran dan bisa berbagi materi kuliah secara daring. Serta dengan teknologi informasi dan komunikasi, mahasiswa bisa mendapatkan pelayanan atau informasi tentang pendidikan yang mudah dan cepat. Walaupun di tengah pandemi, aktivitas harus tetap berjalan dengan normal, termasuk aktivitas mahasiswa. Dan teknologi komunikasi itu sendiri sebenarnya adalah solusi yang pas yang virus corona. Dan terakhir, mudah-mudahan
Corona ini bisa memberikan pengaruh positif untuk kita semua, walaupun semua hal untuk saat ini terbatas untuk kita kerjakan, tapi tidak mengurangi kreativitas dan inovasi kita sebagai mahasiswa di tengah pandemi. Dan mudah-mudahan gaya hidup sehat yang telah kita lakukan selama pandemi ini terus berlanjut, seperti mencuci tangan dan kebiasaan hidup bersih itu walaupun pandemi ini nantinya akan berakhir. Insya Allah mudah-mudahan cepat berakhir ya, Prof. Amin. Ya kira-kira itu seperti itu kesimpulan dari acara kuliah umum kita pada hari ini. Dan untuk itu, oh ya sebelumnya terima kasih pada narasumber kita, Profesor Dr. Andi Alimudin MD, MSc atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Dan selanjutnya, apakah ada yang disampaikan juga oleh Pak Dekan sekaligus menutup acara kita pada hari ini? Untuk Prof. Izom, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita telah bersama-sama mendengarkan penyampaian materi kuliah umum dari Bapak Profesor Dr. Andi Alimudin Undi MSI yang sangat luas dan mendalam. Tentunya ini merupakan hal yang baik bagi adik-adik mahasiswa dalam rangka memiliki wacana-wacana keilmuan, wawasan-wawasan keilmuan yang akan terus bertambah selama ada adik mahasiswa baru perkuliahan dan juga di luar jalur formal perkuliahan. Tadi disampaikan oleh narasumber bahwa teknologi adalah alternatif sebagai cara bagi kita dalam mengarungi berbagai hal dalam kehidupan ini. Tentu ada aksiologinya, ya. Ada sisi positif, ada sisi negatif, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Yang positif tentu dunia menjadi pendek, kita bisa berkomunikasi dari jarak yang sangat jauh, bahkan dari luar benua. Nah, yang negatifnya juga dengan kemajuan teknologi ini, penyakit juga bisa menjalar. Salah satunya dengan teknologi transportasi yang merupakan bagian teknologi komunikasi, itu pandemi bisa dibawa oleh orang dalam pesawat udara sampailah ke Indonesia dan ke seluruh dunia. Kalau masa Nabi dahulu ada penyakit menular gampang saja. Ya, tidak perlu kita memasuki desa tersebut. Kita udah selamat. Tapi sekarang kita tidak ke Wuhan, tidak ke Amerika, tapi orang Wuhan, orang Amerika datang ke Indonesia membawa itu, gendong itu. Gitu kan? Nah, itu salah satu negatif. Itu saya kira bukan persoalan teori bebas nilai atau tidak bebas nilai, ya. Tapi itu adalah konsekuensi bahwa dunia ini semakin menjadi satu. Oleh karena itu ya perlu kearifan bagi kita dalam rangka memiliki pengetahuan dan teknologi ini dan jadikanlah itu sebagai alternatif ya dalam hal yang berupaya dalam hal yang baik-baik. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Prof. Andi Alimudin yang telah dengan senang hati ya mengerahkan susah payahnya sehingga dapat berbagi-bagi pengetahuan kepada kami di Palembang pada saat ini, khususnya bagi adik-adik kita mahasiswa. Ya, mudah-mudahan semuanya tercatat sebagai amal kebajikan Prof di sisi Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah nanti kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya memang udah lama itu mau mengundang Prof Andi ya ke Palembang, tapi terhalang COVID. Nah, sekarang ada jalur komunikasi udara gitu kan. Alhamdulillah. Mungkin sedikit banyak terobati Prof Andi. Nanti kapan-kapan kita kopi darat. Dan mungkin kami kapan-kapan juga akan ke Makassar lagi. Siap. Terima kasih Prof Andi dan maaf atas segala kekurangan. Seraya kita mohon barakatuh. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama melapaskan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sebentar Prof. Andi dan Prof. Izom, Pak Yen, Pak Rufik dan Pak Kun, dan tidak lupa untuk para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya di aplikasi Zoom karena kita akan mengabadikan momen kita pada acara hari ini. Baik, untuk semuanya dimohon kameranya ya diaktifkan dulu. Nanti host akan mengambil momen kita. Bagaimana? Baik, semuanya sudah diaktifkan ya kameranya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Baik, keduanya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide berikutnya. Baik, itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Profesor Dr. Andi Aminuddin Unde, MSI, atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan pada hari ini sungguh sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk para peserta kami ucapkan juga terima kasih karena bisa hadir pada acara kita. Dan terima kasih semuanya kepada para panitia yang sudah standby dari pagi tadi. Dan oke, terima kasih semuanya karena kita sudah di penghujung acara. Saya dan peserta panitia memohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perilaku. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mabar ML. Mang as. Mabar PUBG. Kode Mang as. Dari siapa tedok tadi? Ada yang tedok tadi. Kode Mang as. Oi, Ferdi. yo. Mang as ya, Mang as. Mang as. Balik. Mang as. Gas Mang as. Kau ini selingkuh dari Aku merapat. Ferdi, jangan selingkuh, Per. Ferdi. Ririn jangan selingkuh. Nanda mana. Sayang, jangan selingkuh. Ririn, I love you. Ferdi, oh gila. Jangan di sini, Ririn, Ferdi. Sayang, jangan selingkuh, Iya, sayang. Ferdi balik, Fer. Maya. Balik, oi. Bar. Bubar, oi. Oh,